Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama saya Andri Cahyana. Saya kuliah di STIT Fathahillah jurusan PGMI semester 5 ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen tercinta, yaitu Bapak Dr. Happy Andi MPDI, dan kepada Pak dosen Daje Sujana. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan sejarah masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kali ini itu ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Lalu yang kedua yaitu menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Kemudian yang keempat, teman-teman semua, yaitu menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, A, yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dulunya, teman-teman, bangsa Arab itu beragamakan tauhid, yaitu mempercayai adanya satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa agama tauhid adalah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari suku Huza'ah. Ya, berdasarkan buku yang saya baca dalam kitab Sirah Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam, ya, Luhai pergi ke Syam lalu melihat mereka menyembah patung. Kemudian Amr bin Luhai membawa patung tersebut ke Mekah dan mempraktekkan menyembah patung tersebut. Nama patung-patung tersebut adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah sebagai pemimpinnya. Kemudian berkembang menjadi 360 berhala, teman-teman. Dan Mekah akhirnya menjadi pusat pemujaan berhala. Teman semua, faktor penyembahan berhala atau alasan menyimpang masyarakat Islam, ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari perlindungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. C, teman-teman, yaitu bentuk berhala masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama wasaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan penyembahan kepada, yang pertama adalah ansab. Apa itu? Berupa batu yang memiliki bentuk. Yang kedua, autha, berupa patung yang terbuat dari batu. Dan yang ketiga, ansam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, dan logam. Oke, persembahan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah Lata. Dulunya Lata adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Kemudian setelah ia meninggal, kuburannya disembah tuh teman-teman oleh orang-orang Thaif.
zaman jahiliyah ya. Setelah Bani Sakif, penduduk utama kota Taif, masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya, atau mengutus Al-Mughirah bin Subah untuk menghancurkannya, dan kuburannya tersebut dibakar hingga tidak tersisa. Adalah Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Latta, dan mereka di Wadi Naklah, tepatnya di atas Jarul Irkim. Teman-teman semua, berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Pada peristiwa Fatu Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Teman-teman, Manat merupakan berhala yang berbentuk patung berasal dari Musala, daerah Qadid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung ini, teman-teman, begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkannya pada peristiwa Fatu Mekah. Lalu kemudian berhala yang disembah oleh bangsa Arab selanjutnya yaitu adalah Hubal dan Manaf. Patung Hubal paling besar di Ka'bah. Hubal ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Kemudian Wad adalah nama yang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Dan adalah Hubal dan Manaf. Patung Hubal paling besar di Ka'bah. Hubal ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Kemudian Wad adalah nama yang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Dan selanjutnya berhala yang disembah oleh bangsa Arab adalah malaikat, jin, dan ruh. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Mereka mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesuai agar dapat terhindar dari bencana dan mara bahaya. Teman, pada pembelajaran hari ini adalah masyarakat Islam atau masyarakat Arab gitu ya. Sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa melalui agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena beberapa sebab, dan salah satunya Amr bin Luhai melihat kebiasaan masyarakat negeri Syam menyembah berhala itu. Lalu kemudian alasan masyarakat Arab menyimpang atau menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani, takut akan bencana alam, sehingga bermuncullah macam-macam benda makhluk yang dituhankan. Itulah teman-teman materi yang saya bisa sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa dicerna oleh teman-teman semua. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.